Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa yang Bapak banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk selalu berikhtiar mendapatkan ridhonya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi sosok suri tauladan yang baik-baik kita semua umatnya. Pembahasan mata kuliah ini pada pertemuan ini bertujuan untuk mendalami pemahaman ilmu sejarah akuntan syariah dan perkembangannya di Indonesia pada sahabat mahasiswa kedepannya sebagai pelaku akuntan atau praktisi di dunia kerja dengan didasari teori umum dan sejarah serta perkembangan akuntansi syariah. Semoga sahabat mahasiswa ke depan memiliki wawasan keilmuan yang mendalam di bidangnya dan menjadi praktisi profesional. Amin amin ya rabbal alamin. Perkembangan awal akuntansi syariah. Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam akun. Perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam membukukan, analisa, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa pencatatan. Dalam penyusunan akuntansi Islam, kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi konvensional, khususnya dalam teknik dan operasionalnya, seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama. Namun, perbedaan akan kembali mengemuka ketika membahas substansi dari isi laporannya karena perbedaan filosofi. Nah, perbedaan filosofi yang sangat bisa dipahami, yang sangat bisa kita tahu bahwa perbedaan di antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yaitu akuntan syariah berlandaskan berbasis syariah atau ajaran Islam yang mana yang terkait dari pendasaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah akuntansi syariah di Indonesia. Sejarah Islam akuntansi sudah dikenal jauh sebelum ilmuwan Italia menerbitkan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetic Geometria et Proportionalit. Sistem akuntansi juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyewakan, menghutangkan sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula." Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-282 yang memiliki makna apabila seseorang ingin bermuamalah ataupun melakukan hutang piutang, hendaknya mencatat transaksi tersebut. Di dalam Al-Quran sudah jelas tentang sistem akuntansi dan dapat kita ketahui sama-sama bahwa Al-Quran sudah diturunkan pada 610 Masehi, lebih lama 800 tahun dibandingkan ilmuwan yang berasal dari Italia yang bernama Luca Pacioli. Jika dilihat dari sejarah ini, maka Islamlah yang pertama kali mengenal sistem akuntansi. Perkembangan sistem akuntansi syariah di Indonesia tak luput dengan berdirinya lembaga-lembaga syariah, khususnya Bank Umum Syariah atau bisa disebut BUS. Bank Umum Syariah yang pertama yaitu Bank Muamalah Indonesia. Pendiri lembaga tentu tidak mudah, banyak serangkaian proses yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat dan pemangku agama Islam agar terwujudnya muamalah yang berlandaskan Islam.
Sebelumnya, kegiatan ini juga dimotori oleh beberapa tokoh Islam terkemuka di Indonesia seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sebelum berdirinya Bank Syariah tentu membutuhkan aturan seperti peraturan perbankan, pengawasan, pemahaman terhadap produk-produk syariah. Contohnya sebagai hasil produk inti tidak menggunakan sistem riba. Konsep dari produk ini yaitu memberikan peminjaman dana kepada debitur dengan ketentuan secara Islam yaitu bagi hasil. Akad yang digunakan yaitu berupa mudorobah, musyarakah, dan lain sebagainya. Pada saat itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang berwenang di bidang akuntansi belum mengeluarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Syariah. Di periode ini masih menggunakan acuan PSAK nomor 31 tentang akuntansi perbankan. Tetapi ada beberapa paragraf di PSAK yang bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi tidak sepenuhnya dapat digunakan terutama di paragraf tentang pengukuran, penyajian, kredit, dan pengakuan. Pengakuan di sini bisa pengakuan aset dan lain sebagainya. Jadi, secara nyata akuntansi bank syariah baru dikembangkan pada tahun 1999. Bank Indonesia sebagai tindakan membentuk tim penyusun PSAK Bank Syariah yang tertuang dalam surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 1/16/Kep/DGB/1999 yang meliputi unsur-unsur komponen Bank Indonesia, Ikatan Akuntansi Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Departemen Keuangan. Hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembahasan daftar PSAK dilakukan oleh tim penyusunan tim PSAK di bawah tanggung jawab Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah Nasional. Pada bulan Maret tahun 2000, tim penyusun PSAK telah menerbitkan Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Perbankan Syariah dan Exposure Draft tentang PSAK nomor 56 tentang akuntansi perbankan syariah. Disahkan pada tanggal 1 Mei 2002 dan secara efektif berlaku pada tahun 2003. Dengan demikian, banyak penelitian yang meyakini bahwa perkembangan praktik dan teori akuntansi syariah di Indonesia dipelopori oleh terbentuknya bank syariah. Keberadaan pemikiran tentang akuntansi syariah yaitu telah terbentuknya standar akuntansi perbankan syariah. Pada tahun 2002, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) secara resmi membentuk Komite Akuntansi Syariah dan membentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah dan dasar penyusunan laporan keuangan bank syariah. Kebangkitan baru dalam akuntansi syariah. Kebangkitan Islam baru telah menjangkau bidang muamalah secara umum dan bidang-bidang finansial serta lembaga-lembaga keuangan secara khusus. Sekelompok pakar akuntansi muslim telah mengadakan riset dan studi-studi ilmiah tentang akuntansi menurut Islam. Perhatian mereka lebih terkonsentrasi pada beberapa bidang, yaitu bidang riset, pembukuan, seminar atau konferensi, pengajar di lembaga-lembaga keilmuan dan perguruan-perguruan tinggi, serta aspek implementasi pragmatis. Berikut ini adalah sebagai dari usaha awal di masing-masing bidang. Kebangkitan akuntansi Islam dalam bidang riset. Telah terkumpul beberapa tesis magister serta disertasi doktor dalam konsep akuntansi yang telah dimulai sejak tahun 1950 dan masih berlanjut sampai sekarang. Kedua, kebangkitan akuntansi Islam di dalam bidang
pembukuan. Para inisiator akuntansi Islam kontemporer sangat memperhatikan usaha. Hal ini dilakukan supaya orang-orang yang tertarik pada akuntansi dapat mengetahui keundang-undangan konsep Islam dan pokok-pokok pemikiran ilmiah yang sangat berharga. Poin yang ketiga, kebangkitan akuntansi ini di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi. Konsep akuntansi Islam mulai masuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sejak tahun 1976, yaitu Fakultas Perdagangan Universitas Al-Azhar untuk program pasca sarjana dan dalam kuliah akuntansi perpajakan dan evaluasi akuntansi. Kebangkitan akuntansi Islam dalam aspek implementasi. Implementasi akuntansi Islam mulai dilakukan sejak mulai didirikannya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan syariah tersebut harus menggunakan sistem akuntansi yang juga sesuai syariah. Puncaknya saat organisasi akuntansi Islam dunia yang bernama Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Jadi, bisa kita pahami bahwa akuntansi syariah merupakan jawaban bagi pengaturan operasional lembaga keuangan perbankan berbasis syariah saat ini. Prinsip dan aturan dalam istilah ini sangat membantu lembaga perbankan menjelaskan fungsi akuntansi biaya mereka dengan basis yang mereka pilih tanpa mengurangi fungsi dasar mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan dari sejarah dan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.